Halo semuanya, selamat datang di channel Kodel Review, tempatnya review gadget dengan sudut pandang unik. Hari ini kita akan membahas sebuah iPhone yang legend, yang pertama kali rilis di tahun 2016, yaitu iPhone SE generasi pertama atau iPhone SE Gen 1. Sekarang sudah tahun 2025, hampir 9 tahun sejak peluncurannya. Masih worth it kah HP mungil ini? Apakah performanya masih bisa bersaing? Atau sudah waktunya kita tinggalkan? Simak video ini sampai habis. Di era smartphone yang dengan layar besar dan desain yang futuristik, ada satu perangkat yang tetap dicintai karena kesederhanaannya. Ini dia, iPhone SE generasi pertama. Sebuah ponsel mungil yang pernah menjadi primadona dan sampai sekarang masih banyak dicari. Tapi, apakah iPhone SE generasi pertama ini masih layak digunakan di tahun ini? Mari kita bahas. Walaupun sudah berusia lebih dari 7 tahun, jangan remehkan kemampuan ponsel ini. Yuk, kita kupas tuntas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita bahas desainnya. iPhone SE generasi pertama mempunyai tampilan yang sangat ikonik karena menggunakan bodi dari iPhone 5s. Dengan ukuran hanya 4 inch, ponsel ini terasa super compact, nyaman digenggam, dan mudah dimasukin ke kantong. Untuk kelebihan sendiri, yaitu desain yang klasik dan premium dengan material aluminium, lalu bobotnya yang ringan, hanya 113 gram. Dan juga Touch ID generasi pertama yang masih cepat dan responsif. Untuk segi kekurangannya, bezel layar yang tebal dibandingkan smartphone modern yang zaman sekarang, dan minusnya lagi tidak ada Face ID seperti iPhone yang terbaru. Untuk kesimpulannya, kalau kamu suka ponsel yang kecil dan ringan, desain ini masih sangat nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Kita lanjut lagi untuk layarnya. iPhone SE menggunakan panel Retina display 4 inci dengan resolusi 1136 x 640 pixel. Meskipun kecil, kualitas layarnya tetap tajam karena kerapatan pixel mencapai 326 ppi. Lalu untuk kelebihannya, warnanya natural dan kontras yang baik. Lalu yang kedua, cukup terang untuk penggunaan outdoor. Lalu untuk kekurangannya, ukurannya terlalu kecil untuk sebagian orang dan tidak mendukung True Tone seperti iPhone yang terbaru. Untuk kesimpulannya, bagi yang terbiasa dengan layar besar, mungkin butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi untuk pengguna yang suka layar yang compact, ini masih enak dipakai. Kita lanjut untuk performa dan chipset. Di balik bodinya yang mungil, iPhone SE generasi pertama ini mempunyai dapur pacu yang cukup tangguh, yaitu chipset Apple A9 dengan RAM 2 GB. Ini adalah chipset yang sama dengan iPhone 6s. Bisa kalian lihat, masih cukup smooth untuk aplikasi ringan seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Untuk gaming ringan, bisa untuk bermain Subway Surfers, Mobile Legends, ini masih lancar untuk dipakai. Lalu untuk iOS update, untuk support iOS update sendiri ini mentok di iOS 15 dan tidak bisa diupdate lagi ke iOS yang terbaru. Kita lanjut lagi dari kamera, apakah masih bagus? iPhone SE generasi pertama dibekali dengan kamera 12 megapiksel untuk kamera belakang dan kamera depan 1,2 megapiksel. Meskipun tidak sehebat iPhone terbaru, tapi hasil fotonya masih cukup tajam. Kita tes untuk beberapa foto. Untuk foto di siang hari, warna cukup akurat, detail dan masih bagus. Sedangkan untuk kualitas low light, mulai banyak noise-nya dan tidak ada night mode. Untuk kamera selfie,
kurang tajam karena hanya 1,2 megapiksel. Kita tes juga untuk kualitas video. Untuk video sendiri bisa merekam 4K 30 fps, tapi tanpa stabilisasi optik. Ini untuk perekaman video 4K 30 fps. Bisa dilihat ini kondisinya. Untuk kesimpulannya, kamera iPhone SE masih bisa diandalkan untuk pemakaian casual, tapi jangan berharap hasil yang luar biasa di kondisi gelap tentunya ya. Kita lanjut lagi untuk baterai. Nah, di sini salah satu kelemahan terbesar iPhone SE generasi pertama ada di baterai, karena kapasitasnya juga hanya 1624 mAh, yang artinya kamu harus sering-sering ngecharge kalau pakai ponsel ini. Di sini untuk daya tahan baterai, kalian bisa lihat untuk kapasitas baterai iPhone SE yang saya gunakan ini, baterai health-nya ini sudah di bawah 70% atau 67% tepatnya. Sudah tentu untuk pemakaian ringan juga kurang, apalagi untuk pemakaian berat. Dan kemampuan chargingnya ini tidak mendukung fast charging, butuh lebih dari 2 jam untuk penuh dari kapasitas 0 ya. Untuk kesimpulan, kalau kamu butuh ponsel dengan baterai awet, ini bukan pilihan terbaik. Tapi untuk pemakaian ringan masih bisa diakali dengan power bank. Lalu untuk kesimpulan dan penutup, apakah iPhone SE generasi pertama masih layak dibeli sekarang? Jawabannya tergantung kebutuhan. Yang pertama, masih layak jika butuh iPhone murah dengan pemakaian ringan. Lalu, bagi yang suka desain yang compact dan ringan atau hanya untuk koleksi saja. Lalu, yang ketiga, tidak terlalu butuh kamera atau performa tinggi. Dan tidak layak jika yang pertama tentunya butuh baterai yang awet, lalu sering main game berat, dan ingin fitur terbaru seperti Face ID atau Night Mode. Jadi untuk teman-teman semua, iPhone SE generasi pertama ini adalah contoh sempurna dari kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil, performanya masih cukup bisa diandalkan. Gimana menurut kalian? Apakah masih worth it? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk review gadget lainnya. Terima kasih.